Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas saya, yaitu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi dari bab 5. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Definisi kondisi dalam pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Menurut KBBI, kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu, baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Situasi menurut William Thomas adalah persepsi seseorang dalam penafsirannya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Penerimaan informasi dari berbagai sumber menjadi catatan bagi pihak manajemen untuk menindaklanjutnya. Secara umum, informasi yang masuk itu kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu pengambilan keputusan di masa di mana berlangsungnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alternatif. Yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi, jawaban, atau hasil. Ini berarti setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Dan yang kedua, keputusan yang diambil didukung oleh informasi suatu data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, dalam kondisi ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin, karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Dan yang keenam, teknik penyelesaiannya atau pemecahannya biasanya menggunakan teknik pemrograman linear, analisis jaringan, dan teori antrian. Teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Pemrograman linear, yaitu yang pertama metode yang matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan minimumkan biaya. Dan yang kedua, pemrograman linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Dalam model pemrograman linear dikenal dua macam fungsi, yaitu yang pertama fungsi tujuan. Fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan. LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal dan memperoleh biaya minimal. Dan yang kedua, fungsi batasan. Bentuk penyajian secara matematis, batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Asumsi dasar dalam linear program yaitu yang pertama, proportionality, di masa naik turunnya nilai Z, tujuan, dan penggunaan sumber daya yang berupa secara sebanding dengan berupa tingkat kegiatannya. Dan yang kedua, additivity, di mana nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau kenaikan dari nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi kegiatan nilai bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Dan yang ketiga, divisibility, di mana output yang dihasilkan suatu oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Itu analisis jaringan, waktu penyelesaian dari serangkaian pekerja tersebut,
biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan tersebut, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan. Dan berikutnya pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Sebagian besar pengambilan keputusan pada organisasi kontopor dilakukan dalam kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui semua alternatif, resiko yang terkait dengan setiap alternatif, atau kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif dan lingkungan mereka. Kondisi ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan tidak mengetahui sebuah alternatif yang terkait dengan setiap alternatif, atau kemungkinan dan konsekuensi setiap alternatif. Dan berikutnya, kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa persyaratan. Itu adalah beberapa alternatif tindakan yang fleksibel. Yang pertama, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui, memiliki private sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Tidak diketahui sama sekali jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang diketahui hanyalah kemungkinan, hanya suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut, yaitu hanya akan diputuskan biasanya relatif sebelum pernah terjadi. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain mencari informasi lebih banyak melalui riset atau penelitian yang menggunakan probabilitas subjektif. Yang berikutnya, kondisi tidak pasti. Ada beberapa kriteria atau metode. Itu yang pertama, kriteria maksimal. Kriteria maksimal mengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai semua keadaan yang memungkinkan payoff dan probabilitas yang lainnya. Dan yang berikutnya, kriteria minimax. Pada kriteria minimax, pengambilan keputusan dianggap premis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan secara alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih atau memiliki alternatif yang misalnya paling besar. Dan yang berikutnya, kriteria LaPicha. Kriteria ini disebut juga kriteria Equid. Menurut kriteria ini mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya pada kriteria ini. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Dan yang berikutnya, kriteria realisme. Kriteria realisme dikenal juga dengan kriteria Horowitz, merupakan kriteria antara maksimal dan maksimum, antara optimis dan optimis. Dan berikutnya, kriteria regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan yang akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari of maksimum. Dan yang berikutnya, kriteria poin keputusan. Poin keputusan adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan.
serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Tujuan penggunaan pohon keputusan ini adalah untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Dan berikutnya, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik suatu pengambilan keputusan yang terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih atau dijamin berasal dari pertentangan atau persaingan antara dua atau lebih pengambilan keputusan. Teori ini digunakan dalam bidang ekonomi atau bisnis untuk menganalisis program pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori ini diaplikasikan secara bidang militer, kontrak, serta tawar-menawar dan penetapan harga. Dan berikutnya, unsur-unsur dari teori permainan antara lain, yaitu yang pertama, pemain merupakan pelaku-pelaku dari permainan yang masing-masing merupakan pengambilan keputusan dan setiap pemain berkeinginan untuk menang. Dan yang kedua, aturan-aturan merupakan kerangka di mana para pemain memiliki strategi mereka, artinya pemain berhak memiliki satu berkuasa untuk menentukan strateginya. Dan yang ketiga, hasil keluar. Hasil-hasil dari permainan biasanya disajikan dalam bentuk matriks payoff yang berbentuk angka-angka. Yang keempat, variabel. Variabel merupakan faktor-faktor termasuk sumber daya yang mempengaruhi jalannya permainan. Dalam hal ini mempengaruhi keputusan pihak dan hasil keluar. Dan yang kelima, kondisi informasi. Informasi akan mempengaruhi atau menentukan gerakan-gerakan permainan masing-masing. Kekurangan informasi dapat membuat pemain salah pilih atau tidak menarik keuntungan. Dan yang keenam, pemberian nilai. Valuasi atau pemberian nilai ditunjukkan kepada hasil keluar. Terima kasih. Itu saja yang saya presentasikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.